Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Terima kasih adik-adik sudah datang berpartisipasi dalam kegiatan KKP ini. Nah, sebelumnya di sini bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan KKP ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini adik-adik sudah tahu belum apa itu KKP? Belum, Bu. Nah, KKP itu salah satu bentuk layanan konseling kelompok yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Nah, adik-adik di sini sudah tahu belum tujuan KKP-nya? Tahu. Nah, tujuannya itu untuk meminimalisir trauma-trauma yang dialami oleh adik-adiknya nantinya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan KKP ini, kita harus merahasiakan pendapat-pendapat adik-adik di sini. Jangan beritahu orang-orang yang di luar. Harus kita saja ya. Ya Bu. Nah, cara pelaksananya itu dipersilakan nanti semua berpendapat dengan bergantian. Tidak ada pendapat yang benar atau salah ya. Nah, topik yang kita bahas hari ini adalah linglung seperti orang gila. Nah, apakah di sini adik-adik pernah mengalami masalah tentang topik yang kita bahas pada hari ini? Pernah, Bu. Pernah. Pada Alifa? Kalau saya kan, Bu, saya linglung seperti orang gila itu ketika habis kuliah sih, Bu. Jadi kayak setelah pulang itu kan saya linglung gara-gara mikirin tugas. Selanjutnya kita Pendapat saya juga sama dengan saudara dan Alifa. Saya juga kalau sudah pulang jam 6 sore kan selesai mata kuliah. Dan setelah saya juga ambil video BKP dan konseling normal ya. Tapi saya merasa setelah pulang ini salahnya kemana sih? Kayak yang Alifa tadi kan Bu, itu gara-gara tugas-tugas kuliah gitu Bu. Ditambah lagi pas pulang kuliah gitu Bu, ditambah macet gitu Bu. Jadi penting Bu. pada kita Sama juga kayak seperti yang bilang Alifa gitu. Setelah mereka di awal bingung. Jadi bingung gitu Bu, pas sampai pas itu Bu mikirin tugas yang mana yang mau diselesaikan dua gitu. Jadi bingung mau jadi bingung sendiri gitu kan. Kalau saya Bu, biasanya kan kalau kampus itu ramai banget Bu. Kalau udah sampai kos itu tiba-tiba gak ada orang, jadi kesepian gitu. Jadi kalau jadi itu permasalahan siapa luan ini yang kita bahas. Ya. Saya juga kalau untuk permasalahan ini ya Mas, Bu, mungkin karena saya ini anak kuliahan, apalagi kuliahnya di Unibed, jadi kayak saya perlu memenuhi tugas-tugas KKN. Jadi ketika pulang saya merasa linglung gitu. Kadang pun saya linglungnya itu kayak merasa jadi orang gila karena saking banyaknya yang perlu dikerjakan. Jadi saya tidak fokus kadang kalau pulang, tiba-tiba sudah di rumah. Nah tapi pun kadang kan saya khawatir juga kan Bu, kalau misalnya lagi di perjalanan gitu kan, linglung sibuk mikirin tugas kesana kesini, tiba-tiba saya bisa aja ketabrak orang gitu kan Bu. Kalau menurut Ibu kira-kira gimana nih Bu mengatasi kayak gini Bu? Menurut Ibu ya, solusinya itu kalau misalnya kamu di perjalanan, kamu linglung gitu kan, kamu lebih baik pinggir dulu, maksudnya meredakan pikiran kamu, jadi kamu tuh lebih luasa gitu kamu jalan pulang. Iya, iya sih Bu. Tapi kan kadang kalau emang mau minggir itu malah makin banyak makan banyak waktu Bu sebenarnya. Jadi kayak misalnya saya pulang bisa 1 jam, kalau misalnya saya minggir malah bisa jadi 30 menit 1 jam 30 menit Bu. Menurut saya dengan kita menenangkan diri terlebih dahulu dan kita menikmati perjalanan tersebut, nikmati aja, jangan dipikir. Mungkin kalau menurut pendapat saya ya kayaknya hampir sama ya. Kalau dari saya sendiri, mungkin kalau kamu lagi di jalan itu bisa sambil nyanyi lagu kesukaan gitu.
Jadi bawa ceria kayak gitu, jangan kayak diem terus mikirin tugas, jangan coba kayak nyanyi sambil nyanyi. Aku kalau mau teriak-teriak aja kayak di jalan gitu. Gitu. Fokus juga ya perjalanan. Tapi jangan juga kita nggak fokus dengan kendara. Lakunya ini. Saya ibu akan memberikan kesimpulan pada masalah-masalah kalian. Kan masalah kalian sendiri kan semua sama ya kepada Arifah ya. Nah kesimpulannya itu jika kita linglung di perjalanan, itu lebih baik kita merilekskan diri dengan nyanyi, terus menikmati perjalanannya. Oke, selanjutnya itu tapi bu pembahasan Monica tadi belum tuh. oh iya, Monica apa ya tadi permasalahannya? Jadi permasalahan saya Bu, kan kalau di kampus itu banyak teman ya Bu, jadi bertukar pikiran kayak gitu. Kalau udah sampai di kos tuh nggak ada teman, jadi saya kayak orang gila juga temannya. Gila itu kenapa? Jadi saya mau minta solusi dari teman-teman sekalian untuk menghilangkan rasa jenuh saya. Telepon aja lah kawan-kawannya. Bawa kawan ke kosmu. Kalau yang dari dia. Solusi dari saya ya, kamu tuh bisa menyanyikan lagu, gitu. Kalau nggak bertukar cerita sama teman kelas atau apa dengan cara video call atau apa. Ataupun yang bisa ataupun kamu bisa bercerita-cerita juga loh sama teman-teman sekelas, teman-teman seinimu satu kosmu gitu. Atau Saya kita bisa membawa teman dekat kita untuk ngajak berkunjung ke tempat kos kita. kamu bisa mengajak ya kan? Baik, terima kasih. Kau nyamuk dari suka apa mengungkapkan omongan orang. Baik, terima kasih atas pendapat kita dan juga iya. Baik, terima kasih kepada saya sudah memberikan masalah kalian. Oke baik, ini dulu kami menunjukkan tentang permasalahan ini. Karena jika kalau misalnya kita kesepian, mereka bisa mengajak teman di kelas atau bisa di mana. Dan juga selanjutnya itu apa komitmen aja tentang pembahasan hari ini. Itu pada kita, pada saya Ketika nanti dalam perjalanan terus pikiran itu masih bingung itu jangan bawa berat ke pikiran lah. Lebih baik kita nyanyi aja di perjalanan gitu. Tetapi tetap fokus Bu sama perjalanan gitu. Itu dari permasalahan kalian. Terus kalau saya dari permasalahan Monica Bu, mungkin saya bisa mengajak teman gitu Bu ke kos, ke tempat gitu, atau ke ini itu Bu sendirian. kepada kita dan memberikan Ya ada komitmen untuk menerapkan solusi dari teman-teman tadi. Jadi saya bawa santai aja dalam perjalanan pulang, karena kalau emang perjalanan pulang itu kan waktu-waktu yang krusial untuk kita berpikir gitu kadang-kadang. Nah kalau kita bawa pikiran tentang tugas terus mesti kita jadi gila dan mengancam nyawa kita sendiri. Nah tadi seperti yang kawan-kawan bilang tadi kan, gimana kalau misal kita pinggir gitu kan, pinggir dulu jalan juga bisa sih sebenarnya. Kemudian nyanyi-nyanyi di perjalanan itu mungkin bisa menjadi solusi yang terbaik buat saya. Di dalam video sebelum berangkat gitu atau sebelum pergi itu kita pikiran itu harus diapakan dulu gitu. Jernihkan dulu. terima kasih kepada kita dan berikan apresiasi kepada selanjutnya itu di sini apakah sudah ada yang tahu BMI ya? Belum Bu. Biar merasa berpikir rendah dan bertanggung jawab. Nah nanti Ibu akan memberikan beberapa tentang BMI di grup ya. Ya Bu. Nah sebelum kita mengakhiri kakak kita berdoa di sini.
dan anak-anak sudah berpartisipasi pada kegiatan kami. Terima kasih ya. Terima kasih Terima kasih, kembali, Bu.